Dari Amsang Haji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat sore, apa kabar? Saya Denny Arta bersama dengan Anda, Denny, di sore kali ini bersama dengan tamu spesial dari sebuah lembaga yang bikin saya merasa sangat nyaman, aman, karena dana saya dijamin oleh teman-teman dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dan sore kali ini di tamu Star FM, tetap tenang menabung di bank karena ada LPS. Saya bersama dengan Pak Hermawan Setiowibowo, akrab disapa dengan Pak Awan, Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS. Selamat sore Pak Awan. Selamat sore Mas Denny. Kabar baik ya? Alhamdulillah kabar baik. Ini hari ini ada acara di Jogja, kemudian sorenya kita ngobrol sangat terhormat sekali. Saya bersama dengan teman-teman dari LPS. Pak Awan, terima kasih sudah menjadi sebuah lembaga yang punya komitmen besar untuk menjamin dananya para nasabah di perbankan. Tapi sebelum jauh ke itu, kita akan ngobrol dulu tentang mengapa harus ada LPS, Pak Awan. Terima kasih Mas Denny, terima kasih juga undangannya kepada kami dari LPS untuk ngobrol-ngobrol santai di Jogja, kota yang selalu ngangeni. Jadi kita sempat ngobrol ya. Jogja ini kotanya memang selalu bikin kita kangen, bikin kita rindu untuk kembali ke sini. Oke, kenapa ada LPS? Jadi kalau kita flashback ke tahun 97-98, mungkin kalau teman-teman yang angkatan Gen Z segala macam sini nggak kurang ngerti mungkin apa sih yang terjadi di 97-98. Jadi kalau boleh cerita, dulu itu ada yang namanya krisis moneter. Jadi kalau kita ingat, saat itu inflasi itu bisa 60-70%, kemudian suku bunga bisa sampai segitu juga, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kita minus 13%. Jadi memang negara kita saat itu dilanda krisis yang dimulai dengan krisis perbankan. Nah, pasca 97-98 itu kita sadari bahwa ada yang kurang dari tatanan sistem keuangan kita, yaitu lembaga penjamin simpanan. Ketika krisis saat itu, untuk menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan, pemerintah menjalankan namanya itu blanket guarantee. Jadi semua kewajiban bank itu dijamin. Tapi mau sampai kapan blanket guarantee itu? Karena blanket guarantee itu menimbulkan kayak semacam moral hazard. Jadi nanti nasabah perbankan karena tahu semua dijamin pemerintah, mereka tidak menjalankan secara prudent. Karena itu akhirnya sesuai dengan best practice juga dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan di tahun 2004 undang-undangnya, dan beroperasi 2005. Jadi kurang lebih beberapa tahun setelah krisis ya, setelah BPPN, kalau waktu itu ingat BPPN itu bubar 2004. Angka 2005 kemudian ada Lembaga Penjamin Simpanan. Tugasnya apa? Ya kita menjamin simpanan nasabah di bank. Itu tugas utamanya. Dan resolusi bank nanti bisa kita obrolin lebih dalam. Oke. Kalau lembaga sejenis LPS ini apakah juga ada di negara lain, Pak? Hampir semua negara, terutama negara maju itu ada. Kita ada namanya IADI. IADI itu kayak persatuan lembaga-lembaga semacam LPS ini. Tapi memang ini beda-beda. Amanatnya yang diamanatkan, tugas itu beda-beda. Kalau kita itu, kita bisa dibilang lebih advance, lebih maju, karena kita berada pada tahap yang kita bilang itu risk minimizer. Jadi kalau kita melakukan fungsi kita punya fungsi melakukan due diligence, nggak cuma sekedar nutup, nggak cuma sekedar bayar. Jadi memang kita termasuk yang ada di terdepan di antara lembaga sejenis di negara lain. Oke, kita kemudian langsung masuk ke peran dan fungsinya LPS secara lebih detail, Pak Awan. Kita pengen tahu lebih detail, karena masyarakat taunya kalau LPS itu nemuin tulisan ketika kita mau ke ATM, ke bank gitu. Betul. Kan seperti itu. Tapi kan fungsi dan perannya ini perlu juga lebih diperjelas kepada masyarakat, utamanya kepada pendengar kita. Oke, Mas Denny. Jadi emang benar banget, Mas Denny. Kalau kita ke bank, pastikan di bank itu ada stikernya LPS. Bank ini mengikuti program penjaminan LPS, dan itu memang diwajibkan oleh undang-undang bahwa semua bank, baik itu bank umum, bank BPR, konvensional maupun syariah, wajib ikut program penjaminannya LPS. Nah, dengan bank itu ikut program penjaminan LPS, maka nasabahnya dijamin. Jadi jika terjadi sesuatu dengan bank itu, amit-amit, semoga bank di Indonesia bagus semua, Mas Denny, tentunya kita tidak mau terjadi apa-apa. Tapi kalau terjadi sesuatu, misalnya bank itu ditutup atau dilikuidasi, nasabahnya tetap aman karena kita jamin dengan persyaratan tertentu. Ada 3T kita bilang.
Pertama, tidak melebihi suku bunga penjaminan LPS. Jadi teman-teman juga harus aware juga kalau kita nabung di bank, kita harus cek berapa sih suku bunga penjaminannya. Di bawah LPS atau di atas. Kalau di atas itu tidak dijamin. Kemudian tercatat. Wajar dong kalau misalnya nggak tercatat, masa mau kita jamin, kan harus tercatat kan. Iya. Nah, ketiga itu tidak terlibat fraud. Jadi nasabahnya itu bukan yang terlibat kecurangan lah. Ya wajar juga kalau kecurangan, masa dia berbuat curang di situ, terus mau kita ganti. Tentunya tidak. Jadi syaratnya 3 itu. Nah, satu juga yang mesti teman-teman itu sadari, yang sifatnya itu cashback. Kadang-kadang kita nabung dikasih bunga 2%, tapi ada cashbacknya. Cashbacknya berupa uang. Nah, itu komponen bunga juga. Tapi kalau cashback itu berupa natura, berupa handphone atau apa, itu bukan bagian dari bunga. Itu yang mesti kita sadari juga. Itu Mas Denny. Nah, kalau tadi disampaikan salah satu yang kemudian menjadi menarik dari 3T tadi adalah soal ya tercatat pada pembukuan bank. Ya. Ini kan kadang-kadang orang itu taunya pokoknya store tapi nggak ngeprint. Nah, ini gimana nih Pak Awan? Itu memang ya, kita sebagai nasabah juga, kita juga harus aware juga, karena kan sekarang bagian dari servisnya bank itu kadang-kadang mereka datang ke bank, datang ke nasabah, malah kan kadang-kadang kan karena kita sudah percaya, kita titip ke karyawan banknya, nggak taunya tidak tercatat di bank. Jadi kita harus rajin ke bank, kita harus rajin ngeprint, kita harus rajin ngecek saldo kita di bank, at least ya sebulan sekali lah. Atau kalau kita udah punya mobile banking kan lebih mudah, tinggal kita cek aja di mobile banking, benar nggak sih rekening saya sekian gitu. Yang menarik sekarang ini kan Pak, banyak kemudian bank-bank, apalagi yang bank dalam bentuk digital itu memberikan bunga bank yang ya menarik lah buat orang, tapi kan kadang-kadang ada syaratnya dalam tanda petik gitu kan, tidak dijamin. Apakah ini juga yang harus diwaspadai oleh masyarakat kalau pengen menabung di bank, agar ya simpanan saya juga terjamin juga oleh LPS? Iya, itu sebenarnya kita nggak bisa, agak sulit juga menghindari ya, karena itu bagian dari strateginya bank untuk dia menarik nasabah tertentu. Dia memberikan suku bunga yang di atas suku bunga penjaminan ke LPS. Tapi emang itu harus dinyatakan, si bank itu harus memberitahukan ke si nasabahnya bahwa konsekuensi dengan dia bunga di atas suku bunga penjaminan maka tidak dijamin. Dan yang tidak dijamin itu bukan cuma bunganya toh, semua pokoknya juga hilang. Kalau dia melebihi suku bunga penjaminan ya hilang semua. Itu makanya hati-hati, jangan mudah tergiur dengan iming-iming dari bank atau lembaga manapun lah. Kalau ada yang ngasih bunga tinggi, yang too good to be true, itu biasanya ya itulah quote-unquote ada apa-apanya. Gitu. Nah, kalau kemudian ini yang juga menarik juga terkait dengan tingkat bunga. Saya baca-baca kan tingkat bunga yang dijamin oleh LPS itu ada beberapa ya periode kalau nggak salah ya Pak Awan. Ini penentuannya seperti apa sih sebenarnya? Penentuannya gini, sebenarnya suku bunganya LPS itu mengikuti suku bunga pasar. Jadi kita lihat sebenarnya periode ke belakang itu, misalnya katakanlah sekarang di bulan Agustus, 6 bulan ke belakang suku bunga pasar ke berapa persen, terus kita memberikan margin tertentu. Jadi memang itu sudah mencerminkan suku bunga pasar yang ada, dan itu yang paling tinggi. Contohnya sekarang itu suku bunga penjaminan LPS itu untuk bank umum itu 4,25, untuk BPR itu 6,75. Kita kasih spare 2,5% untuk BPR supaya ada ada persaingan yang fair antara BPR dan bank umum. Jadi kita kasih yang spare itu 2,5% perbedaan antara BPR dan bank umum. Jadi itu sebenarnya memang sudah mencerminkan bunga pasar yang tertinggi. Jadi memang kalau misalnya dikasih segitu ya emang udah. Kalau misalnya dikasih melebihi itu emang melebihi suku bunga pasar sebenarnya. Dan itu biasanya pasar kan yang paling tahu. Kalau udah di atas suku bunga pasar berarti ada sesuatu yang ya kita nggak nyalin bank juga ya, karena emang bisa jadi bisnis modelnya. Contoh tadi kayak Mas Denny bilang untuk bank digital. Bank digital itu dia kan lemparnya juga kebanyakan ke KTA yang suku bunganya tinggi. Jadi dia marginnya tinggi. Jadi dengan dia bunga tinggi dia masih nggak masalah. Dia bisa nutup lah ini modalnya. Karena bisnis modelnya seperti itu. Tapi kalau bank-bank pada umumnya yang dia nggak akan bisa ngasih bunga yang setinggi itu kalau bisnis modelnya nggak seperti itu. Itu memang tergantung dari strategi bank masing-masing. Saya nggak bisa bilang digital itu jelek, ini bagus, nggak. Karena itu bagian dari strategi masing-masing bank. Tinggal kita sebagai nasabah yang pinter-pinternya aja. Kita lihat, oke, kita percaya dengan bank ini, dengan bank digital ini, dengan bank ini, dengan suku bunga sekian. Itu masing-masing punya strategi masing-masing. Iya Pak Awan, kalau tadi disampaikan yang dijamin adalah mentoknya adalah 2 miliar, betul ya? Betul. Tapi kita tidak memungkiri kalau yang nyimpen itu kan ada yang lebih dari itu Pak.
Ya. Perlakuannya seperti apa ini? Jadi tadi kalau lihat sejarahnya gini, Mas Benny, sebenarnya kalau dalam undang-undang itu cuma 100 juta, tapi kembali kalau ingat 2008 itu ada krisis sebenarnya bukan di sini, beda dengan 9798 ya. 9798 itu krisis yang terjadi di Asia, di Indonesia, sementara di luar negeri sana, di Amerika, di Eropa itu nggak krisis. Kalau 2008 itu kebalik, krisis itu terjadi di luar, di Amerika, di Eropa. Kalau ingat dulu krisisnya dipicu dengan subprime mortgage, itu terjadi krisis. Nah itu dikhawatirkan itu terjadi krisis juga di Indonesia kalau kita tidak merespon. Salah satu respon pemerintah saat itu adalah menaikkan penjaminan dari 100 juta menjadi 2 miliar. Nah kalau sebenarnya kalau dilihat 2 miliar itu sudah sangat besar karena itu sekitar 70 kali dari PDB per kapitanya Indonesia. Sementara kalau rata-ratanya itu sebenarnya kalau best practice-nya itu cuma 6-7 kali dari PDB. Nah, bagaimana kalau kita, tadi pertanyaannya Mas Benny, bagaimana kalau kita punya uang lebih dari 2 miliar? Ya. Sebenarnya kan yang kita jamin per nasabah per bank. Ya mungkin bisa kita split, kita pecah ke beberapa bank atau kita pecah ke beberapa nama, ke anak, ke istri, ke saudara, bisa aja. Tapi tadi prinsipnya penjaminan kita itu 2 miliar per nasabah per bank. Oke, salah satu tugas dan peran adalah kemudian menjaga stabilitas perbankan. Ini strateginya yang dimainkan oleh teman-teman di LPS seperti apa nih Pak Wan? Sebenarnya bagian dari stabilitas sistem keuangan itu kita menjalankan fungsi yang namanya resolusi bank. Resolusi bank itu kalau terjadi bank bermasalah, kemudian bank itu diserahkan oleh OJK ke LPS, bagaimana kita menangani bank itu. Dulu kita punya opsi resolusi itu ada 2, ada penyertaan modal sementara, contohnya itu Bank Senturi kalau ingat, kemudian yang kedua itu kita likuidasi. Kita sudah melikuidasi banyak BPR dan bank umum. Kenapa BPR banyak? Jangan berpikir BPR nggak bagus, nggak juga. BPR di Indonesia itu ada 1.700. Jadi kalau 1-2 bermasalah ya namanya bisnis kan, wajar aja. Nah jadi dulu tuh dalam undang-undang LPS yang tadi yang saya sebutkan 2004 dan berlaku 2005 itu kita punya opsi resolusi itu. Kemudian ada undang-undang PPKSK namanya di 2016. Di dalam undang-undang PPKSK itu kita diberikan opsi tambahan, yaitu purchase and assumption dan bridge bank. Ini mungkin agak ribet, agak gitu teknis ya. Agak teknis. Tapi intinya itu adalah kita ada yang banknya itu tetap hidup, namanya open bank resolution, itu kita setor modal, banknya itu tetap hidup. Ada yang banknya itu kita matikan, tapi secara aset dan kewajibannya itu kita alihkan ke tempat lain. Itu purchase and assumption dan bridge bank. Ada yang memang kita matikan dan kita bayar nasabahnya tadi yang 2 miliar tadi itu strategi-strategi yang dimiliki kita dan itu by law diatur di dalam undang-undang. Dalam undang-undang itu kita punya 4 kewenangan itu untuk resolusi bank. Ya, saya ke Instagram dulu yang sudah bergabung di @starjogjafm. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. @nugraningsati. Kalau ada BPR tutup, proses refund ke nasabah butuh berapa lama sih Pak? Nah ini juga sebenarnya diatur juga di undang-undang. Jadi sebenarnya maksimum itu 90 hari kita sudah harus punya kepastian. Karena begitu ada bank ditutup, pertama kita tadi harus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi. Karena kan penjaminan kita bersyarat yang tadi saya sebutkan 3T itu, tercatat, tidak melebihi suku bunga penjaminan dan tidak melakukan fraud. Untuk memastikan bahwa nasabah itu memenuhi 3T itu kita melakukan rekonsiliasi dan verifikasi. Tapi oleh undang-undang kita dibatasi maksimum 90 hari kita harus sudah punya kepastian. Nah, sekarang di kita itu sudah kita percepat. Kita nggak pakai yang batasan di undang-undang itu, tapi kita upayakan lebih cepat. Malah kalau best practice itu sebenarnya 7 hari, tapi di kita karena banyak syarat itu coba kita percepat bisa 10 hari. Itu nasabah sudah punya kepastian. Oke, nasabah simpanan saya dijamin. Nah, nanti teman-teman dari bagian klaim kita bilang di LPS itu akan memberikan semacam bukti. Nah, berdasarkan bukti itu tinggal datang ke bank yang kita tunjuk, bank pembayar. Itu biasanya kita kerjasama dengan beberapa bank BUMN, dengan Mandiri, dengan BRI, dan BNI. Tinggal datang situ udah langsung cair. Prosesnya simpel, prosesnya cepat. Artinya si nasabah ini tinggal nunggu informasi saja. Tinggal nunggu informasi. Nanti kita umumkan di website kita, bank ini tutup, kemudian kita sedang melakukan proses rekonsiliasi verifikasi. Maksimum tadi 90 hari itu sudah dapat kepastian semua. Oke, saya dijamin atau enggak itu sudah clear semua di situ. Biasanya kalau misalnya ada yang kemudian tutup, ini kendala dalam proses untuk pencairan ke nasabah ini apa nih Pak?
Tadi biasanya kalau kendala sih secara teknis nggak ada ya Mas Denny ya, karena tadi kita sudah punya prosedur yang inilah ya, yang sudah proven, yang sudah teruji. Tapi memang biasanya tadi nasabah itu kadang-kadang tidak tercatat karena tadi itu dia percaya kepada marketingnya, akhirnya ternyata tidak tercatat. Nah itu akhirnya dia akan mengajukan keberatan. Dari situ akan kita cek lagi. Itu biasanya akan diselesaikan lewat pengadilan gitu, karena tapi kan di kita sudah susah. Karena susahnya gini, itu kan diatur dalam ketentuan kita, diatur dalam undang-undang syarat itu. Kalau ada orang yang tidak memenuhi syarat itu, ya mau nggak mau tidak kita bayar. Karena kalau kita bayar berarti kita yang salah, menyalahi undang-undang kita, menyalahi ketentuan kita. Tapi tetap kita buka juga untuk dia mengajukan keberatan. Untuk kita verifikasi lagi secara lebih dalam setelah kita melakukan investigasi. Kalau sekarang sih rata-rata itu 90%-an itu kita bayar. Jadi ada sekitar 10% itu yang tadi itu, yang dia tidak tercatat, melalui suku bunga penjaminan, yang terlibat kecurangan itu. Artinya masyarakat umum sebenarnya juga sudah paham juga dengan fungsi LPS. Makanya dengan 3T tadi kita semakin tenang ya, karena ada LPS yang memberikan jaminan kepada uang yang kita tabung di bank. Betul. Terima kasih untuk @ekalaya Irfan yang sudah bergabung di Instagram @starjogjafm. Nah, ini menarik juga nih. Pertanyaannya sedikit tidak hanya di bank, tetapi tentang asuransi. Kapan LPS jamin para nasabah asuransi Bumi Putra saya itu nggak jelas nasibnya, Pak? Okay. Ada yang curhat ini, Pak. Ada yang curcol ya. Oke. Sebenarnya gini, ada perkembangan baru kalau kita teman-teman cermati ya, di 2023 ini, di 2023 awal di Januari itu terbit undang-undang baru, namanya Undang-Undang P2SK. Di dalam Undang-Undang P2SK itu ada mandat baru yang diserahkan kepada LPS sebagai penjamin polis. Jadi nanti kita akan melakukan penjaminan polis, tapi tidak sekarang, karena dibutuhkan waktu. Karena salah satu syarat perusahaan asuransi menjadi peserta penjaminan LPS itu adalah perusahaan asuransi yang dinyatakan sehat oleh LPS dan OJK. Nah, sehingga diberikan grace period, istilahnya diberikan waktu untuk tadi industrinya sehat dulu, baru nanti penjaminan LPS itu berlaku. Penjaminan LPS itu berlaku pada tahun 2028, jadi belum sekarang. Jadi kita sekarang masih dalam proses persiapan. Dari LPS juga nanti sedang melakukan persiapan infrastruktur, kemudian juga nanti persyaratan-persyaratannya seperti apa. Dari pemerintah itu nanti sedang mempersiapkan PP-nya. Karena detailnya nanti diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi mungkin harap bersabar tadi, karena tidak sekarang berlakunya 2028, dan itu berlaku efektif setelah peraturan pemerintahnya nanti terbit. Itu Mas Denny. Jadi saya belum bisa jawab juga sekarang kira-kira nanti Bumi Putra gimana segala macam, karena tadi PP-nya belum terbit dan secara efektif belum berlaku. Tapi di dalam undang-undang sudah clear. Lembaga yang ditunjuk sebagai penjamin polis itu adalah LPS. Jadi nanti LPS memiliki fungsi nggak cuma menjamin nasabah bank, kita juga menjamin polis asuransinya nasabah. Tapi LPS siap untuk menjalankan ini ya, kebijakan ini, Pak? Harus siap. Harus siap. Harus siap, karena itu amanat dari undang-undang. Oke. Baik, kita masih di Tamu Star FM bersama dengan Pak Hermawan Setio Wibowo dari LPS. Kita dalam program ini ngobrol tentang tema tetap tenang menabung di bank karena ada LPS. Dan Anda boleh gabung di 081 862 1013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Yang sedang mendengarkan kami di 101,3 ataupun juga lagi melihat live streaming kami di starjogja.com. Terima kasih. Sekali lagi Anda boleh gabung di dua nomor tadi. Mumpung loh ada Pak Awan yang ada di sini. Jarang-jarang banget loh ada kesempatan untuk ngobrol langsung dengan teman-teman dari LPS. Nah, kalau kita ngomongin tentang kondisi perbankan Indonesia saat ini, Pak. 2 tahun ada COVID, ada pandemi. Kondisi kesehatan perbankan seperti apa sih, Pak, dalam sudut pandangnya LPS? Oke, gimana kondisi perbankan saat ini? Itu bisa kita lihat dari ini ya, dari paling mudah ngelihat perbankan itu kan dari neraca-neracanya, dari rasio-rasio yang ada di perbankan sekarang. Bisa dilihat itu rata-rata capital adequacy ratio perbankan bank umum tentunya ya, itu sekitar 20-an, di atas 24, sekitar 24% kalau nggak salah sekarang. Saya angka pasti agak lupa, tapi di angka kisaran 24%. Nah, itu jauh di atas rata-rata CAR di dunia. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat, kalau ketentuan di Basel gitu ya, itu cuma 8% atau 12%. Dan CAR itu kan capital adequacy ratio itu permodalan terhadap risiko, itu kan semacam buffernya. Buffer kalau ada apa-apa bank itu CAR-nya sanggup nggak? Itu rata-rata di angka itu 24%. Sehingga industri kita secara general ya itu dalam kondisi sehat.
bisa bertahan dalam kondisi COVID kemarin. Oke, ada pertanyaan juga terkait dengan kewajiban bank kepada LPS itu seperti apa sih Pak? Kewajiban bank kepada LPS, pertama bayar iuran. Oke. Bayar iuran. Jadi duitnya LPS dari mana sih gitu ya? LPS tuh duitnya dari mana? Pertama, ketika LPS berdiri tadi 2004, itu pemerintah itu menyetorkan modalnya lah buat modal LPS. Jadi kekayaan negara yang dipisahkan itu menjadi modal LPS itu 4 triliun saat itu. Sekarang modal asetnya LPS itu udah sekitar 200 triliun. 200 triliun itu asalnya dari mana? Pertama, iuran perbankan. Setiap bank itu wajib membayar setahun 2 kali sebesar 0,02% dari dana pihak ketiganya. Duit itu yang kemudian diputar oleh LPS dalam bentuk SBI atau surat utang negara. Jadi kita hanya boleh menginvestasikan duit kita itu di dalam surat utang negara atau surat utang Bank Indonesia. Nah dari situ terus berkembang, yang tadinya 4 triliun itu sekarang menjadi sekitar 200 triliun. Nah tentunya timbul pertanyaan lanjutan nih, kalau LPS bank itu terus setor uang sementara duitnya tidak dipakai, mudah-mudahan nggak dipakai gitu ya. Suatu saat kan banyak terus tuh duitnya LPS. Nah di dalam undang-undang itu udah dibatasin juga. Jadi kita punya istilahnya itu target fund. Target fund itu 2,5% dari total dana pihak ketiga. Kalau itu sudah tercapai, nanti setiap pembayaran iuran dari perbankan akan kita kembalikan ke negara dalam bentuk penerimaan negara, bukan pajak. Jadi akan kita kembalikan ke negara juga. Kenapa ke negara? Karena sama juga. Ketika nanti misalnya terjadi amit-amit ya, terjadi krisis, ada bank yang baik yang bangkrut, kan kita ujung-ujung ke negara juga. Kalau duitnya LPS habis sampai menyentuh angka 4 triliun tadi, negara yang akan men-top up kita. Jadi itu bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga kalau kita uangnya lebih juga kita kembalikan ke negara. Itu Mas Denny. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di 0818621013 terkait dengan bank digital lagi Pak. Anak-anak muda itu kan sekarang larinya ke situ semuanya. Larinya ke bank digital. Bagaimana kemudian LPS apakah juga melakukan semacam pengawasan kepada teman-teman yang bergerak di dalam bank digital ini Pak? Sebenarnya gini, kalau fungsi pengawasan itu bukan ada di LPS, fungsi pengawasan itu ada di OJK. Jadi kita punya namanya jaring sistem jaring pengaman sistem keuangan. Itu di situ ada OJK yang melakukan pengawasan terhadap perbankan. Kemudian ada Bank Indonesia yang melakukan pengawasan sistem pembayaran dan melakukan pengawasan di moneter, operasi moneter segala macam. Kemudian ada tadi pemerintah negara sebagai yang memegang kebijakan fiskal, dan terakhir di LPS. Jadi LPS itu sebenarnya di paling belakang. Ketika ada bank bermasalah baru LPS masuk. Nah, kalau fungsi pengawasan itu sama. Sebenarnya to be honest gitu ya, belum ada bank di Indonesia yang benar-benar bank digital. Jadi itu sebenarnya karena izinnya masih izin bank biasa itu. Coba bisa dicek gitu ya. Belum ada POJK yang menyatakan bank digital, nggak ada. Itu hanya bank biasa yang dia diperbolehkan beroperasi tanpa cabang. Okay. Tapi sebenarnya dia ya bank biasa aja. Masih sama dengan ujung-ujungnya dicatat di neracanya itu ya simpanan, gitu, deposito, giro, kemudian sisi asetnya tetap kredit, sama aja. Cuma mereka beroperasi secara so-called itu secara digital. Jadi kalau kita buka cabang nggak perlu ke cabangnya, cukup dengan aplikasi, yang penting ada KTP, ada foto, udah jadi. Tapi sebenarnya itu bank biasa aja, sama aja seperti bank biasa. Iya Pak Awan, kembali kita mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan yang layak dibayar. Ini kan menjadi salah satu edukasi yang terus harus kita gaungkan kepada masyarakat. Apa yang harus kita perhatikan? Saya sebagai seorang nasabah, sebagai masyarakat umum yang punya simpanan di bank, apa yang saya harus perhatikan agar kemudian simpanan saya layak dibayar jika terjadi sesuatu gitu. Amit-amit ya tidak terjadi gitu ya. Jadi pertama tadi syarat itu ya memang kita menjamin nasabah 2 miliar per nasabah dengan syarat tadi 3T. T pertama itu pokoknya mesti diingat-ingat nih. T pertama tercatat. Kalau nggak tercatat gimana kita bayar kalau nggak tercatat gitu kan. Caranya apa supaya kita yakin ya tadi, rajin-rajin kita nge-print, rajin-rajin kita ngecek saldo kita. Kemudian suku bunga penjaminan. Rajin-rajin sebenarnya setiap bank itu wajib mengumumkan suku bunga penjaminan LPS berapa. Rajin-rajin mampir ke website LPS kalau nggak yakin, karena di situ muncul tuh tingkat bunga penjaminan sekarang tuh berapa. Kita bandingkan, jangan sampai suku bunga penjaminan kita melebihi suku bunga penjaminan LPS. Dan ketiga ya tidak melakukan fraud tadi. Kalau fraud itu ya
Ya biasanya enggak lah, jarang. Biasanya di dua itu aja, di suku bunga penjaminan dan tidak tercatat. Itu pun juga jarang sih sebenarnya case-nya ya, hanya case-case tertentu. Tapi tetap aja teman-teman harus aware itu, karena begitu tadi tidak tercatat suku bunga penjaminan itu udah pasti tidak terbayar. Dan sayang kan, kita kadang-kadang kita sudah kerja keras, kita nabung pelan-pelan, ternyata ketika bank itu bermasalah, wah tidak tercatat. Nah, oke. Untuk masyarakat pendengar kita dan juga yang lagi menyaksikan streaming kita, Pak, kemana kemudian kita bisa mencari informasi terkait dengan kebijakannya LPS, kemudian terkait dengan campaigns kepada masyarakat terkait dengan jaminan yang kita bisa dapatkan dari LPS? Bisa follow IG-nya LPS, cari aja di ini ya, di IG LPS atau IDIC itu pasti ada, atau ke websitenya LPS juga, googling aja website LPS itu juga ada LPS apa namanya ya, googling aja itu langsung muncul semua tuh, ada Twitternya LPS juga ada, jadi lengkap semua informasi yang dibutuhkan mengenai LPS ada semua di situ. Nah yang terbaru nih, LPS buka lowongan kerja. Nah buat teman-teman yang fresh grade, karena kita buka buat yang fresh grade, buka juga buat yang pro hire. Itu silahkan, karena baru banget tuh, baru sepertinya sih masih buka lowongannya, atau jangan-jangan terakhir hari ini ya. masih fresh banget itu. Silahkan kalau yang tertarik untuk apply ke LPS, kunjungi websitenya, di situ ada info lowongan kerja juga. Untuk Jakarta ya, penempatan Jakarta ya. Nah LPS itu hanya ada di Jakarta, tapi nggak ada tapinya nih. Tahun depan insya Allah kita akan buka kantor perwakilan. Itu ada di Medan, di Surabaya, dan di Makassar. Jadi kalau sekarang sampai saat ini kita hanya ada di Jakarta aja. Dan tentunya nanti di IKN. Kenapa di IKN? Karena di dalam undang-undangnya LPS berkedudukan di ibu kota negara. Jadi mau nggak mau kita pindah ke sana. Baik, saya tadi sempat googling juga untuk informasi lebih lanjut tentang LPS. Silakan, ada telepon 154 masih aktif, Pak? 154, call center kita masih aktif. Kemudian websitenya www.lps.go.id, Twitternya @lps_IDIC, Facebooknya LPS Indonesia, Instagram @LPS_IDIC. Sekali lagi terima kasih Pak Awan. Untuk menutup obrolan kita di sore kali ini, mungkin himbauan kepada masyarakat, Pak, pendengar kita, monggo ke kamera, Pak. Oke, kameranya di situ ya. Iya. Oke, buat teman-teman semua, himbauannya jangan takut menabung. Mari kita menabung, simpan uang di bank, aman, tenang, pasti, karena dijamin oleh LPS. Itu aja Mas Denny, dan jangan lupa kalau sudah nabung di bank, perhatikan 3T tadi. Tercatat, tidak melebihi suku bunga penjaminan LPS, dan tidak melakukan kecurangan atau fraud. Ya, ayo menabung, tetap tenang menabung, karena di bank ada jaminan dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Pak Awan, terima kasih matur suwun sudah berkenan berbagi informasi di sore kali ini bersama dengan Star FM. Sekali lagi sukses terus bersama dengan teman-teman di LPS di sana, Pak. Terima kasih Mas Denny, sukses juga buat Star FM dan para pendengarnya. Ya, kita sudah ngobrol bersama dengan tamu Star FM. Di sore kali ini saya bersama dengan Pak Hermawastio Wibowo dari LPS. Tetap tenang menabung di bank karena ada LPS. Kalau Anda tadi ketinggalan menyimak obrolan kita, Anda boleh cek di YouTube Star Jogja untuk obrolan kita di sore kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di sore kali ini. Dini atau pamitan, selamat sore, sampai jumpa.